Ya, perkenalkan nama saya Laurentius Lavrelius Wandi. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang lab 2.0.4 yaitu install a virtual machine on a personal computer. Jadi di lab ini kita akan menginstal virtual machine untuk dipakai di komputer kita. Nah, untuk objektif pertama kita ada untuk memprepare komputer untuk virtualisasi. Lalu yang kedua adalah import a virtual machine into VirtualBox inventory. Nah, jadi secara garis besar kekuatan computing dan sumber daya telah meningkat selama 10 tahun terakhir. Nah, karena meningkat ini menghasilkan banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah prosesor yang memiliki multicore dan RAM yang size-nya semakin besar setiap tahunnya. Nah, dengan manfaat RAM yang besar serta prosesor yang mempunyai multicore akan membantu virtualisasi dari komputer untuk memakai sebuah virtual komputer dalam satu host physical komputer. Nah, virtual komputer ini akan bekerja bersama dengan komputer utama kita dan dipanggil sebagai virtual machine. Nah, virtual machine ini juga dipanggil sebagai tamu dan physical komputer dipanggil sebagai host atau pemiliknya. Nah, untuk saat ini hampir semua komputer modern sudah bisa menjalankan virtual machine. Nah, untuk menjalankan virtual machine kita membutuhkan required resource-nya atau minimum spesifikasinya. Yang pertama adalah membutuhkan 4 GB RAM dan 50 GB free disk di SSD kita. Lalu yang kedua adalah membutuhkan internet untuk mendownload Oracle VirtualBox dan Virtual Machine Image File. Nah, untuk instruksi pertama, kita akan memprepare host untuk virtualisasi. Nah, yang pertama itu adalah kita menginstal VirtualBox. Untuk di sini saya sudah menginstal VirtualBox ini. Lalu kita akan mendownload Virtual Machine Image File. Nah, yang akan kita download adalah CSI Lab VM dan Security Workstation OVA Files. Nah, untuk di sini saya sudah menginstalnya. Lalu selanjutnya kita akan mengimport virtual machine ke dalam VirtualBox inventory kita. Nah, karena di sini saya sudah mengimport, jadi langsung saja kita mulainya saja. Lalu di step 2-nya. Oke. Bentar, saya matikan dulu untuk menjalankan itu. Sebentar. Nah, jadi kita akan men-start virtual machine kita. Lalu kita tinggal mencet start saja, lalu kita tunggu. Nah, di sini saya telah masuk ke bagian yang bernama CSI Lab VM. Nah, untuk masuk ke dalam CSI Lab VM ini, kita harus sebelumnya adalah menginput username dan password kita. Namun karena saya sudah langsung masuk ke sini, jadi kita langsung ke step selanjutnya saja. Nah, untuk step ketiga kita harus familiar dengan Cybersecurity Lab VM ini. Nah, jadi di sini itu ada beberapa launcher yang dari atas sampai bawah, mulai dari Cisco Home, DPS Scanlink, Firefox Browser, Gcryptus, lalu ada keyboard, ini banyak lagi ya. Lalu kita jalankan bagian A. Kita disuruh untuk membuka terminal aplikasi dan type IP address komen di terminal kita. Oke, jadi kita tinggal buka terminal saja. Lalu kita tinggal paste saja di sini. Nah, sekarang sudah keluar IP address-nya. Untuk IP address yang tadi yang ada adalah ini 127.00.0.1
1/8 kita copy, lalu di sini kita masukkan sini untuk jawaban kita. Lalu yang kedua adalah IP address kedua yaitu 10.0.2.15/24. Kita masukkan saja ke answer area. Oke, untuk jawabannya hampir sudah sama. Selanjutnya ke bagian B. Locate and launch the web browser application. Can you navigate your favorite search engine? Oke, untuk itu kita matikan terminal dulu. Lalu karena kita disuruh membuka web browser aplikasi, kita buka saja Firefox web browser kita. Lalu di sini kita bisa jawab yes. Oke, selanjutnya adalah step 4, shutdown the cybersecurity lab VM. Nah, untuk mematikan cybersecurity lab VM ini, kita tinggal mencet kontrol kanan. Oh tidak, oh ya ini. Lalu kita lihat saja. Now go to the menu at top of the virtual machine window and choose file and close to close the virtual machine. What options are available? Baiklah, kita ikuti saja instruksinya. Kita buka file, lalu kita mencet close. Jadi di sini ada 3 opsi yang available. Kita tulis saja. Ya, jadi di sini ada 3 opsi utama untuk saat kita mau shutdown, yaitu ada save the machine state, send the shutdown signal, dan yang terakhir adalah power off the machine. Lalu selanjutnya yang B, klik the save the machine state. Oke, dia button, then click OK. The next time you start the virtual machine, you will be able to resume working in the operating system in its current state. Baiklah, kita oke saja di sini. Lalu selanjutnya adalah step 5, yaitu import and start security workstation virtual machine and login. Lalu yang pertama adalah untuk mengimport security workstation, kita harus mengikuti prosedur yang sama untuk mengimport cybersecurity lab VM. Lalu di inventory akan terlihat bagian security workstation. Baiklah, kita start saja. Lalu yang bagian C kita tinggal mencet start. Yang D, if you get an error about the Ethernet adapter, klik change to network settings. Oke, ini mungkin tidak terlalu perlu. Lalu yang E, when prompt, change the user to analyst, enter CyberOps as the password, dan klik login. Baiklah, untuk masuk ke bagian ini kita tinggal mencet bagian SOC Analyst CyberOps Association. Lalu kita tinggal menulis passwordnya yaitu CyberOps. Lalu kita tinggal menunggu saja sampai kita masuk ke bagian security workstation-nya. Oke, jadi di sini adalah security workstation dari cyber security lab VM ini. Nah, jadi selanjutnya adalah step 7, shutdown the security workstation. Seperti sebelumnya, kita tinggal mencet file, close, dan choose save the machine state, lalu kita mencet OK. Nah, baiklah, mungkin hanya segini saja tutorial untuk lab 2.0.4. Untuk refleksinya mungkin kelebihan dari advantage dan disadvantage menggunakan virtual machine adalah mungkin mudah untuk dipakai di host PC kita. Lalu untuk disadvantage-nya mungkin di sini adalah kita mungkin memakai
RAM yang lebih besar dari biasanya, karena kita membuka VirtualBox ini. Oke, mungkin segini saja. Sekian dari saya. Terima